Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi di channel saya, Kelas Mr. Iman. Hari ini kita akan bahas terkait dengan manajemen strategik yang merupakan episode ke-8 dari seri pengantar manajemen yang akan kita bahas hingga selesai. Baik, teman-teman dan rekan mahasiswa semuanya, kita bahas apa itu manajemen strategik, apa isi dasarnya, dan sebagainya. Baik, pelan-pelan saja kita mulai. Nah, untuk manajemen strategi sendiri, untuk referensi, teman-teman bisa menggunakan buku dari Profesor Dr. Sondang P. Siagian untuk manajemen strategik. Ini bukunya bagus ya, bisa teman-teman jadikan referensi untuk belajar untuk manajemen strategik ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas terkait dengan pengertian manajemen dulu ya, teman-teman. Apa sih manajemen itu? Nah, dari seri episode 1 sampai 7 kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya terkait dengan manajemen ya. Di mana proses manajemen di sini ada 6 kegiatan utama di perusahaan yang menyangkut 6 hal, itu 6M, ada man, orangnya, ada material, bahannya, atau barangnya, kemudian mesin, mesinnya, metodenya, uang, dan marketnya. Gimana seorang manajer atau leader bisa menggabungkan leadership, kemampuan leadership manajer skillnya, ilmu dan seninya untuk memulai ini agar bisa efektif dan efisien dan bisa mencapai tujuan organisasi dengan sangat baik gitu ya, gambaran terkait dengan manajemennya. Nah, untuk apa sih pengertian strategi dan strategis ya, di mana strategi itu merupakan keputusan dan tindakan tingkat tinggi yang punya dampak besar ya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga memang untuk strategi ini sebenarnya merupakan keputusan dan tindakan tingkat tinggi ya yang mempunyai dampak besar untuk mencapai tujuan perusahaan di jangka panjang. Dan kalau strategi sendiri sebenarnya adalah hal-hal yang berdampak besar dan dalam jangka panjang ya, pengaruhnya bagi dan jangka panjang pengaruhnya bagi perusahaan atau lembaga. Nah, strategis adalah hal-hal yang berdampak besar ya, hal-hal yang berdampak besar. Strategis adalah hal yang berdampak besar ya, sehingga bukan hal kecil, tapi ini adalah hal yang berdampak besar yang dimana jangka panjang pengaruhnya sangat besar bagi perusahaan atau lembaga gitu ya. Nah, pengertian strategi sendiri banyak ya teman-teman, gambarannya yang pertama terkait dengan oleh Porter mengatakan bahwa strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan dalam bersaing ya, sehingga memang di pasar itu, baik itu di pasar persaingan maksudnya di dunia persaingan, di pasar itu merupakan strategi yang merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan dalam bersaing gitu ya. Kemudian strategi menurut Chris itu merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat menurut organisasi, gitu ya. Kemudian menurut Andrew, strategi merupakan kekuatan motivasi untuk stakeholders, ya, seperti manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang dimiliki oleh suatu tindakan perusahaan, gitu ya. Jadi ini adalah strategi dalam hal terkait semua stakeholders ya, menurut Andrew. Dan kemudian menurut Hamel dan Prahal, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental, satu senantiasa meningkat dan terus-menerus, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang. Itu beberapa pengertian dari beberapa ahli yang kita sandur ya, teman-teman. Baik, lanjut. Lalu apa itu manajemen strategis ya, atau misalnya manajemen strategik ya? Nah, manajemen strategi menurut Thomson dan Martin itu merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan tingkat tujuannya. Jadi memang ketika kita ingin menentukan tingkat tujuan, kita harus punya harus ada hal-hal yang dilakukan ya, sasaran dan hasil pencapaian. Nah, serta memutuskan tindakan untuk mencapainya ada skala waktu ya, dalam skala waktu yang tepat dalam lingkungan yang senantiasa berubah ya. Nah, seperti itu gambarannya, di mana tadi ya, tingkat tujuan, sasaran, hasil pencapaian. Nah, sedangkan menurut Heath, Aaron, Haskinson, ini merupakan seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan peroleh pengembalian di atas rata-rata. Jadi merupakan
keputusan untuk komitmen dan tindakan untuk mencapai, hasil yang di atas rata-rata ya. Kemudian menurut Peirce dan Robinson, selain manajemen strategi merupakan seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan penerapan rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi merupakan perumusan ya dan menghasilkan perumusan dan penerapan rencana untuk mencapai sasaran perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedangkan menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektivitasnya. Jadi ini lintas fungsional ini maksudnya lintas lini ya, di setiap lini ya, setiap lini ya. Ya, untuk mencapai hasil yang diharapkan gitu ya. Sedangkan menurut Hanger dan Wellen adalah manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jadi keputusan dan tindakan manajerial untuk menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu dari gambaran berapa pengertian atau apa namanya artian dari manajemen strategi berdasarkan beberapa ahli ya. Nah, jadi kalau kita bisa rumuskan ya, manajemen strategis itu merupakan rumusan mengenai arah kebijakan perusahaan ya. Jadi rumusan mengenai arah kebijakan perusahaan untuk mencapai hal-hal besar di masa yang akan datang, agar tetap eksis atau tetap stabil dan atau berkembang setiap saat dan serta untuk mencapai tujuan-tujuan lebih besar ya. Ada namanya garis besar haluan, kemudian ada rencana strategisnya, rencana, kemudian rencana induk keuangan, dan lain-lainnya, seperti misalnya lain-lainnya, gambarannya. Oke. Nah, kemudian elemen dari manajemen strategi, apa sih elemen-elemen yang ada di manajemen strategik? Nah, manajemen strategi merupakan gabungan atau kumpulan dari terkait dengan manajemen SDM, bagaimana kita mengatur sumber daya manusia, dan bagaimana kita mengatur operasional atau kegiatan harian di perusahaan. Kemudian bagaimana terkait manajemen pemasaran, bagaimana cara atau strategi pemasaran, dan terakhir adalah manajemen di keuangan, bagaimana pengaturan atau manajemen pengaturan di bidang keuangannya. Dari 4 hal ini merupakan, apa namanya, elemen dari manajemen strategik ya. Jadi manajemen strategik ini dibutuhkan untuk apa, ya tadi ya, untuk mengelaborate 4 ini ya. Jadi 4 ini, kemudian diberikan atau dibuatkan strategi ya untuk mencapai tujuan dari tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan gitu ya. Nah, kemudian rencana strategis antar bidang, yang bagaimana rencana strategis sumber daya informasi, rencana strategis sumber daya keuangan, sumber daya manusia, daya infrastruktur, sumber daya pemasaran, dan sebagainya. Ini adalah model rencana strategis antar bidang, jadi saling berhubungan ya, teman-teman semuanya, baik itu sumber daya keuangan atau bidang keuangan, sumber daya manusia, pemasarannya, marketingnya, produksinya, dan sebagainya. Jadi memang bidang satu dan bidang lain itu tidak ada yang superior ya teman-teman, karena tidak bisa mengklaim bahwa bidangnya itu lebih baik dari bidang yang lain gitu ya. Jadi seperti itu, memang semuanya saling bergantung dan saling membutuhkan gitu ya. Tanpa salah satunya maka akan pincang gitu ya. Jadi berikut kemudian rencana strategis antar bidangnya. Kemudian mengapa sih perlu manajemen strategis ya teman-teman? Mengapa kita perlu adanya manajemen strategis ya? Nah, yang pertama adalah karena situasi itu terus berubah ya. Perubahan itu pasti, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri ya. Jadi memang segala sesuatu pasti berubah, karena situasi yang terus berubah, baik itu kondisi politik, ekonomi sosial, inovasi, teknologi, dan sebagainya, maka perlu yang namanya manajemen strategis. Kemudian yang kedua adalah semakin banyak pesaing yang muncul. Ketika ada bisnis yang atau yang sedang hangat, maka semua atau banyak pesaing akan bermunculan untuk membuat hal yang sama, biasanya seperti itu. Maka kita punya manajemen strategis untuk apa? Untuk bisa terus di depan gitu ya. Nah, kemudian mengapa strategis itu penting ya? Pertama, memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan. Ketika sudah ada strateginya, sudah ada manajemen strategi, maka arah pencapaian tujuan perusahaan akan lebih gamblang tergambarkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Jadi manajemen strategis ini juga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, tidak hanya satu pihak, tapi juga pihak lain juga dipikirkan gitu ya, antar lini ya.
Kemudian mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Ketika kita ada membuat manajemen strategi, maka kita bisa mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi ya. Kemudian manajemen strategi juga diperlukan agar apa? Agar kegiatan perusahaan atau lembaga itu bisa lebih efisien dan efektif gitu ya gambarannya. Nah kemudian, 9 tugasnya menurut AB Sutanto ada 9 tugas manajemen strategi ya. Yang pertama adalah merumuskan misi perusahaan, termasuk pengetahuan tentang tujuan, proses sasaran terkasih dengan misi ya. Kemudian melakukan analisis kondisi internal perusahaan, bagaimana dianalisis yang kondisi internal seperti apa, butuh apa, kurangnya apa, dan sebagainya. Kemudian menilai kondisi eksternal lingkungan ya, masuk kompetitor yang kita lihat kompetitornya seperti apa, oh pesaingnya seperti apa, oh yang lain seperti apa ya. Kemudian menganalisis opsi-opsi perusahaan untuk menyesuaikan segala sumber daya. Nah, opsi perusahaan harus dibawa kemana, harus seperti apa, caranya bagaimana, sesuaikan dengan kondisi sumber daya yang ada. Kemudian mengenali opsi-opsi yang paling diinginkan dengan mengisi setiap opsi beremisi tujuan perusahaan. Jadi kita juga harus, apa namanya, di manajemen strategi ini ada opsi-opsi yang diinginkan ya untuk mengevaluasi setiap apa, opsi yang sudah menjadi tujuan perusahaan gitu ya. Jadi ada opsi-opsi yang kita buat yang menjadi apa namanya, prioritas ya untuk mengevaluasi ketika ada yang kurang di sebelumnya gitu ya. Ada kemudian tugas unit strategi adalah memilih seperangkat sasaran jangka panjang ya. Jadi, apa namanya, sasaran jangka panjang itu apa aja yang ingin dicapai ya. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mengembangkan sasaran tahunan dan jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi harus membuat juga atau mengembangkan tujuan jangka pendek itu apa, jangka panjangnya seperti apa. Kemudian, tugas manajemen strategi adalah menerapkan pilihan-pilihan strategi mulai mengelola sumber daya yang dianggarkan. Nah, di mana kesesuaian tugas-tugas, karyawan, struktur, teknologi, keseimbangan yang ditekankan. Jadi memang, manajemen strategi juga harus bisa, mengalokasi sumber daya dengan sangat baik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah, bagaimana manajemen strategik itu untuk mengevaluasi keberhasilan proses strategik berdasarkan masukan bagi pengambil keputusan di masa depan. Mengevaluasi, terakhir pasti ada evaluasi untuk kebaikan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, model komprehensif proses manajemen strategi yang pertama adalah terkait dengan apa visi dan misi yang ingin dicapai. Misinya ada audit internalnya, bagaimana untuk audit internal itu mengevaluasi, apa namanya, kira-kira ada yang salah atau tidak, bagaimana tujuan jangka panjang yang dicapai, kemudian dirumuskan evaluasi, merumuskan mengevaluasi dan strategi yang ingin digunakan, bagaimana mengimplementasikan strategi. Nah, informasi itu selain itu di dalam pemasaran, keuangan, akuntansi, keuangan SDM dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah mengukur atau evaluasi dari kinerja yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, proses, manajemen strateginya tugas pertama adalah menetapkan visi dan misi organisasi ya. Ya, tugas pertama, kemudian menetapkan tujuan, apa tujuannya, kemudian menyusun strategi, strateginya apa aja, kemudian implementasi untuk pelaksanaannya, dan evaluasi, mungkin monitoring atau perbaikan jika ada kesulitan atau kesalahan atau kekurangan gitu ya gambarannya. Nah, terkait dengan penyusunan strateginya ada 5 tahap ya, 5 tugas ya gambarannya. Oke, jadi mungkin itu teman-teman gambarannya terkait dengan proses, manajemen strategi atau kajian terkait dengan, manajemen strategi kali ini. Semoga bermanfaat, bagi kita semuanya dan pasti disclaimer dulu ini merupakan usaha, kita bersama untuk belajar saling belajar ya, tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk mengajari, tapi ini adalah, suatu bentuk yang saya buat, mudah-mudahan kita bisa saling bersama-sama belajar bersama. Demikian teman-teman dari semuanya, mohon maaf kalau ada pembahasan saya yang kurang, kalau ada yang kurangnya silakan mungkin teman-teman yang mungkin lebih paham, bisa ditambahkan di kolom komentar apa aja yang bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang lain. Demikian, jumpa lagi, insyaallah panjang umur sehat badan, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.